Halo semua, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun sistem manajemen TPA Rurung atau disingkat Simarung di Kabupaten Sumbawa. Laporan ini disusun oleh Patih Royan, Hibzi Rahmatullah, dan Rizka Irjiba. Nah, apa sih yang melatar belakangi pembuatan eh, laporan ini? Yaitu pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah menyiapkan TPA Rurung sebagai tempat pembuangan air. Nah, tapi bantuan ini masih butuh bimbingan teknis dan software untuk pengelolaan sampahnya. Nah, jadi oleh karena itu kami para penulis merancang sistem informasi TPA Rurung dengan tujuan agar sampah-sampah di Kabupaten Sumbawa bisa menjadi lebih berharga. Selanjutnya untuk tujuan ada ada empat. Yang pertama, untuk meningkatkan fungsi dan cara kerja TPA Rurung melalui sistem Simarung atau sistem manajemen Rurung. Nah, yang kedua, memberikan solusi penyelesaian masalah terkait sampah yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan membangun sistem informasi TPA Rurung. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat Sumbawa dengan mendaftar menjadi bagian dari Simarung. Serta yang keempat, untuk memenuhi nilai tugas akhir mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kemudian, untuk penelitian kali ini, kami menggunakan metode prototyping dengan alur yang penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototype. Yang ketiga, evaluasi prototype. Yang keempat, pengkodean aplikasi. Yang kelima, menguji aplikasi. Yang keenam, mengevaluasi aplikasi. Serta penggunaan aplikasi. Oke, untuk sistem informasi ini kami buat dua versi. Yang pertama ada versi back office-nya, ini dibuka melalui browser. Dan yang kedua dari sisi user. Ini sistemnya menggunakan versi Android. Nah, langsung saja saya jelaskan untuk apa saja fitur-fitur yang ada di dalam sistem informasi ini. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah prototype dari aplikasi ini. Yang pertama, ini adalah prototype dari back office-nya. Langsung saja kita jalankan. Nah, pada tampilan awal, kita akan dibawa menuju halaman login. Di sini, teman-teman bisa memasukkan username dan password. Jika teman-teman belum ada, silahkan hubungi administrator. Kemudian kita klik login. Jika sudah, kita klik login. Nah, di sini ada beberapa, pada bagian sidebar-nya ada beberapa menu, dashboard, jadwal, harga sampah, sampah, statistik, dan tentang. Yang pertama kita bahas yaitu bagian dashboard. Bagian dashboard ini menampilkan isi dari menu-menu yang lain. Dia meringkas menu-menu tersebut. Nah, di sini ada banner, di sini ada banner, kemudian di sini ada waktu, ada tanggal. Kemudian di sini ada grafik sampah per bulan. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Nah, untuk bulannya di sini bulan Juni atau bulan yang saat ini. Kemudian di sini ada pie, chart bentuk pie. Di sini ada sampah yang masuk kebanyakan sampah organik daripada sampah yang anorganik. Kemudian di sini ada jumlah sampah yang masuk hari ini, yaitu 200 kg. Kemudian total bayarnya atau pengeluaran dari aplikasi ini yaitu sebesar 200.000. Nah, jadi untuk informasi, aplikasi ini membayar masyarakat yang ingin membuang sampahnya. Setelah dashboard, di sini juga ada menu jadwal. Nah, di bagian menu jadwal ini tertera untuk waktu pengambilan sampah-sampahnya atau waktu keberangkatan truk. Nah, di sini kita bisa menambah waktunya. Misal di sini sudah ada beberapa, kemudian kita mau tambahkan di sini juga bisa tanggal dan waktu. Teman-teman tinggal klik tambah, lalu
data akan masuk ke dalam database ini. Sini juga ada menu riwayat. Menu riwayat ini sama seperti laporan. Jadi riwayat waktu-waktu yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu harga sampah. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, sistem informasi ini membayar masyarakat yang ingin membuang sampahnya. Nah, adapun harga untuk tiap kilogram sampahnya bisa diatur di sini. Nah, dibedakan jenis sampahnya, organik dan anorganik. Teman-teman bisa edit di sini. Kemudian kita masuk ke dalam menu sampah. Nah, maksud menu sampah ini yaitu sampah yang masuk, sampah-sampah yang masuk. Nah, sampah yang masuk, total berat keseluruhan untuk hari ini yaitu 150 kg, dan total pengeluaran atau total bayar kepada masyarakat yang membuang sampah itu 250. Adapun informasi yang ditampilkan yaitu ada tanggal, nama, kemudian jenis, berat, serta harga. Harga yang dibayarkan kepada orang-orang ini. Nah, menu selanjutnya yaitu statistik atau grafik. Grafik dari sampah ini. Yang ada 3 grafik di sini. Yang pertama grafik jumlah sampah per tahun. Ya, jumlah sampah per tahun di sini bisa memilih. Kita pilih 2022. Nah, kita lihat di sini ada grafiknya. Kemudian ini juga sama, tapi dalam bentuk chart. Nah, ini berdasarkan jenis sampahnya yang masuk. Di sini terlihat jenis sampah organik lebih banyak daripada sampah anorganik. Kemudian yang ini uang dalam pengeluaran selama setahun. Jadi hitungannya selama setahun. Kemudian yang terakhir ada tentang ini berisikan informasi dari aplikasi ini, seperti penulis dan versi. Nah, itu dia untuk bagian back office-nya. Kemudian atau sisi server. Kemudian kita masuk ke dalam sisi usernya atau Android versinya. Nah, perlu digarisbawahi, yang Android dengan yang back office itu beda. Jadi back office ini untuk sisi server, kemudian yang Android ini sisi user. Nah, pada tampilan awal kita akan dihadapkan kepada tampilan login. Jika teman-teman belum memiliki akun, username dan password, teman-teman bisa mengklik daftar. Nah, di sini daftar ada nama, nomor HP, username dan password. Kenapa tidak banyak? Karena sistem ini untuk semua kalangan. Jadi isinya jadi tidak terlalu ribet. Nah, jika sudah mempunyai akun, teman-teman bisa kembali ke login. Setelah mengisi username dan password, teman-teman klik login. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama, tampilan selamat datang Batihoroyan, itu nama username-nya. Kemudian, nah ini di sini ada saldo, kemudian ada poin. Di sini menggunakan sistem poin. Jadi teman-teman bisa mendapatkan poin dari sampah-sampah yang teman store atau kumpulkan. Nah, kita mulai dari yang pertama, menu yang pertama yaitu store. Di menu store ini kita menyetorkan sampah kita. Artinya sebelum truk menjemput sampah kita harus melaporkan dulu sampah kita yang ingin kita storekan. Di sini ada jenis sampah kita itu apa? Organik atau anorganik. Kemudian beratnya berapa? Beratnya di sini dalam satuan kilogram. Kemudian alamat dari kita, misal di sini saya taruh Jalan Cendrawasih. Nah, yang terakhir ini ada estimasi poin. Jadi kita sudah bisa melihat berapa kira-kira total poin yang akan kita dapatkan. Di sini
total poin yang kita akan dapatkan sekitar 3000 poin. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik store. Nah, selanjutnya di menu selanjutnya ada jadwal. Jadwal ini yaitu jadwal penjemputan sampah. Ini ada 3 jadwal, jam 7, jam 12, serta jam 14, pukul 14. Nah, waktu ini dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan dari back office di jadwal. Nah, kemudian ada menu selanjutnya yaitu harga poin. Nah, karena sistem informasi ini menggunakan sistem poin, jadi teman-teman harus konversikan dulu ke dalam rupiah atau saldo. Di sini ini untuk konversi poinnya berapa. Misal di sini kita punya 3.200.000 poin. Nah, itu kira-kira dalam rupiah berapa? Misal di sini sesudah dikonversi dia menjadi 5.000. Nah, kita masuk ke dalam menu tukar poin. Setelah teman-teman dapat poin, teman-teman bisa menukarkan poin teman-teman ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, ke dalam saldo. Nah, jadi poin yang ini, 10.000 poin ini, teman-teman bisa tukarkan ke dalam saldo. Ini ke dalam rupiah. Sini. Nah, poin kamu 32.000, estimasi pendapatan atau estimasi saldonya itu 5.000. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tukar menjadi pulsa. Nah, kalau teman-teman tukar ke dalam bentuk pulsa, teman-teman tidak perlu konversi ke dalam saldo. Teman-teman jadi langsung bisa menggunakan poin untuk menukarkannya ke dalam pulsa. Nah, di sini ada informasi provider apa yang dipakai, dan nomor, berapa jumlah pulsa yang kita mau beli, dan di sini otomatis akan terhitung jumlah poin yang akan diambil atau untuk kita bayar. Nah, setelah itu yang terakhir tarik saldo. Nah, setelah teman-teman menukarkan poin ke dalam bentuk saldo, teman-teman bisa menukarkannya atau menarik saldo, mencairkan saldo ya gitu. Jadi saldo kamu 150.000, misal kita mau tukar ke dalam OPPO. Nah, berapa jumlah saldo yang ingin kita tarik? Misal di sini 50.000, kemudian di sini nomor OPPO-nya berapa? Teman-teman tinggal klik tarik. Nah, itu dia untuk bagian Android-nya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan apa yang kita dapat dari sistem informasi ini. Pada sistem informasi ini telah dilakukan proses perancangan antarmuka baik dari sisi back office sendiri maupun nasabah atau user. Nah, pengujian sistem informasi ini dilakukan oleh admin TPA sebagai user dari sistem dengan pengujian black box. Pada hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi Rurung yang disingkat menjadi Simarung ini dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan peneliti. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari rancang bangun sistem manajemen TPA Rurung ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.